Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rismat Energi akan memaparkan sistem PLTS untuk hidroponik di belakang sini. Memang sebelum melakukan pemasangan, pembangunan ataupun supervisi, sebelumnya pastikan pekerja selalu menggunakan alat pelindung diri mulai dari helm, glove, terus ada rompi pengenal project dan safety boots. Oke, selanjutnya di sini ada sistem PLTS. Di atas sini PLTS-nya, panel suryanya. Kemudian di sini ada control box. Yang pertama adalah pengecekan apakah sesuai standar ya, mulai dari kita sesuaikan dengan yang ada di diagram wiring apakah sudah sesuai. Ini diagram yang telah pada perencanaan awal. Ini ada SCC sama LVD, terus NCB-DC 2 buah untuk input panel surya dan baterai. Kemudian di sini ada MCB AC, MCB AC ini untuk input PLN, output keseluruhan dari control box. Kemudian di sini ada delay, terus di sini ada kontaktor sama, kemudian terminal block, baterai dan inverter. Ya, ini udah sesuai. Kemudian untuk jalur wiringnya juga udah sama ya, udah sesuai semua, dipastikan semuanya sama. Kemudian untuk sesuai SOP apakah pemasangan kabel-kabel ini sudah kencang ya, karena ini sangat penting untuk menghindari adanya percikan-percikan. Ini sudah kencang. Ini harus dipastikan semuanya kencang. Oke, setelah dipastikan semua kencang, kita cek di atas sini ada panel. Ini panel surya 100 watt peak di atas atap. Ini sesuai dengan kemiringan atap yang ada. Kemudian jalur kabel masuk dari bawah ya, biar tidak kemasukan air. Ini masuk ke terminal blok sesuai dengan diagram. Kemudian di sini ada jalur baterai lewat MCB. Kemudian ini juga untuk ke fan exhaust ya. Ini inverter untuk output AC untuk menjalankan pompa hidroponik. Jadi ada beberapa komponen terminal blok. Di sini ada LVD, kemudian ada SCC, ada baterai, ada inverter. Nah, ini MCB DC, MCB AC 2 buah, DC 2 buah, AC 2 buah, delay, kemudian kontaktor. Fungsi dari MCB ini selain sebagai switch juga sebagai breaker atau pengaman. Untuk sistem 100 watt peak ini cukup menggunakan breaker untuk sebagai switch sekaligus sebagai pengamannya. Kemudian di sini ada relay delay. Ini fungsinya untuk mendelay beban ketika sumber yang diambil dari inverter. Jadi ketika switch ke inverter, dia akan mendelay sekitar, kita set dalam waktu sekitar 6 detik, baru kemudian beban bisa menarik daya dari inverter untuk menjaga durabilitas penggunaan inverter. Karena tanpa delay ini, ketika inverter sedang booting kemudian langsung ditarik daya akan menyebabkan kerusakan. Kira-kira seperti ini. Kontaktor sebagai automatic transient switch dengan trigger dari inverter. Jadi dengan demikian dalam control box ini sistem prioritasnya menggunakan sistem PLTS. Jadi ketika PLTS penuh akan diambil dari PLTS, tapi ketika habis kembali ke PLN. Kira-kira seperti itu. Ini fungsi LVD, itu kita set di low voltage disconnect-nya 12,2 dan akan reconnect setelah 1,7 volt atau sekitar 13,9 volt akan reconnect menggunakan PLTS dari baterai sini. Ini SCC, solar charge controller. Kemudian ada baterai 50 Ah. Kurang lebih seperti itu. Tadi harus dipastikan seluruh komponen-komponen
baut maupun sekrup harus kencang untuk menghindari adanya percikan-percikan yang dapat menimbulkan kebakaran. Sekarang kita akan mengecek VOC dari panel surya apakah dalam kondisi baik atau kurang baik. Ini kita hubungkan dengan probe dengan terminal dari panel surya, ini terukur 21,95 volt. Jadi di spesifikasi itu sekitar 21,8 atau sampai 22 volt. Jadi ini VOC-nya normal sehingga bisa kita pastikan bahwa panel surya panelnya sehat, artinya tidak ada kerusakan sel. Kira seperti itu. Kemudian ketika kita aktifkan, kita akan mengecek output dari AC apakah normal atau ya. Ini untuk output AC-nya terukur di 227 volt ya. Ini juga normal untuk output. Ini posisi sedang inverter, jadi sumber listriknya sekarang dari inverter ini. Kemudian apabila baterai kita putus, dia akan switch ke PLN ya, dari PLN sekitar 219-220 volt. Panel surya ya, panel surya ini wajib menggunakan solar kabel khusus untuk panel surya, kemudian menggunakan di sini ada MC4 khusus, jadi klem-klemnya ini harus sesuai dengan standar ya. Jadi nggak boleh harus langsung dihubungkan kemudian diselotip, tapi harus menggunakan memang konektor yang disebut dengan MC4 pada panel surya. Kemudian solar kabel juga harus menggunakan kabel khusus solar kabel seperti itu ya. Ini sudah sesuai standar. Ini menyesuaikan kemiringan atap. Ini sebenarnya revisi sedikit karena setelah kami ukur ini kemiringannya kurang dari 10 derajat, sedangkan standarnya 10 sampai 15 derajat. Nah, ini nanti kita akan membicarakan dengan owner, termasuk dengan ini ada beberapa dahan sampai ke atas, ini juga mau menimbulkan potensi shading ya. Ini juga dalam SOP kami ini harus dikomunikasikan dengan owner. Walaupun ini tidak terlalu signifikan untuk pin, tapi untuk jangka panjang ini tidak baik. Nah, nanti ini akan menjadi revisi dari hasil analisis kami dari pembangunan ini. Kita akan bisa komunikasi dengan owner untuk kemiringan atap dan potensi shading yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.